Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawat setiap kami Tuhan, perbaharui hidup kami Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kekuatan yang baru Tuhan boleh Engkau curahkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan untuk kami tinggikan Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
Sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa. Yes Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berserta dengan kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada dan menjamah setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur sebab kita hidup di dalam Tuhan. Amin, karena Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tepuk tangannya dong semua. Haleluya. Come on. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan semuanya. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama, namamu dahsyat di atas segala nama. Beri kembali buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, namamu dahsyat Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada Bapa, Kau mampu Tuhan menjamah setiap kami. Haleluya Tuhan. Thank you God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with
up. You'll never let me go through it all. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kekuatan yang baru yang Tuhan udah berikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih izinkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin menjadi murid-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan kepada setiap kami, Tuhan boleh titipkan melalui beliau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui beliau kami bisa diperbaharui dan mendapatkan sesuatu yang baru dan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Jadi dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Prophetic yang sudah melayani hari ini dengan luar biasa. Biarlah penyembahan pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu sekali lagi dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami dapat diberi kesempatan Tuhan untuk kembali belajar Tuhan daripada firman-Mu. Kami ingin menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan juga kami mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan dan kami melakukannya dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu, melakukan setiap perintah-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi yang taat dan biarlah setiap apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Kau urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, Roh Kudus yang berperkara, Roh Kudus yang mengambil alih. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami. Setiap roh-roh jahat apapun kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masih dalam tema dan ini minggu terakhir sebelum kita memasuki tema yang baru. Bulan depan, bulan Juli, tentunya kita akan memasuki tema yang baru lagi. Tapi tema besar kita masih sama, yaitu kalau Bapak Ibu masih ingat, Bright Shine. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang taat. Dari 2 bulan ini tentu Bapak Ibu telah belajar banyak hal mengenai taat. Sebagai anak-anak Allah, tentu yang pertama kita harus taat itu kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Taat sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya patuh, tunduk, dan saleh. Tunduk kepada siapa? Taat kepada siapa? Kalau di sini kita berbicara sebagai anak-anak Allah, tentunya kita harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan. Setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mana kita tahu perintah Tuhan itu? Secara umum perintah Tuhan itu kita dapat tahu dari Alkitab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan agar kita dapat sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kita. Dari Kejadian sampai kepada Wahyu itu banyak sekali firman Tuhan yang ditulis, banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang ditulis. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu dari perintah Tuhan tersebut, bagaimana kita agar kita dapat taat melakukannya dalam hidup kita. Dari awal kita diciptakan di Kejadian,
kita selain diperintahkan untuk menguasai setiap ciptaan Tuhan lainnya, kita juga diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Di dalam Yehezkiel, di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Jika Bapak Ibu di rumah ada Alkitab, bisa dibuka. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Dari awal diciptakan Adam dan Hawa sampai kepada kita ini diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Bahkan kalau kita baca secara khusus di kisah orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di situ satu keinginan Tuhan kepada mereka yaitu beribadah atau menyembah kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah lain. Ketika mereka menyembah kepada Tuhan, Tuhan itu berkenan kepada mereka. Namun ketika mereka menyembah kepada Allah lain, Tuhan itu tentu tidak suka, karena Tuhan mau setiap orang yang dikasihnya itu beribadah dan menyembah kepada Dia saja. Apakah itu cuma sampai orang Israel? Tentu tidak, saudara-saudara. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, kita pun dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan penyembah terlebih dahulu. Penyembah itu kata orang ya, penyembah ini kita. Nah, penyembahan sendiri dalam bahasa Yunaninya, ini saya juga nyontek ya dari internet kalau misalnya Bapak Ibu mau cari. Itu bahasa Yunaninya dikatakan proskuneo. Artinya ada 3. Yang pertama yaitu mencium. Kalau kita mencium orang, itu tentu harus dilakukan dari dekat. Gak bisa misalnya kita mencium orang, bisa sih misalnya kiss by mwah gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini mencium yang dilakukan dari dekat. Artinya setiap kita dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan yang menyembah Dia dari dalam hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Maka dari itu 2 bulan yang lalu itu kita sudah belajar mengenai intimacy, hubungan yang dekat. Karena sangat penting bagi kita untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa cuma bilang misalnya saya mengasihi Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau bangun hubungan yang intim dengan Dia. Kemudian yang kedua, kata proskuneo itu sendiri dibagi menjadi kata pros yang artinya dekat dan kuon yang artinya anjing. Kalau diartikannya itu anjing yang menjilat tangan tuannya. Dulu saya sempat berpikir kenapa waktu Tuhan yang suruh itu untuk memilih orang-orang yang mengambil air seperti anjing yang langsung menjilat dari tangannya. Ternyata itu artinya cara anjing tersebut untuk menunjukkan kasih, kesetiaan, dan ketaatannya kepada tuannya. Bener nggak yang saya bilang ini? Yang punya anjing seperti itu? Iya. Jadi kalau misalnya anjing itu suka jilat, suka ini, berarti itu tandanya dia cinta sama tuannya. Anjing kan nggak bisa ngomong. Jadi tanda dia untuk mengekspresikan itu adalah dengan dia menjilat tangan tuannya. Artinya dia sayang, dia cinta, dia mau setia, dia mau taat sama perintah tuannya. Kalau saya datang ke rumah Kopeter, itu anjingnya namanya Max. Itu kadang tuh saya kayak apa ya, bingung sendiri. Ini kok anjing bisa kayak nurut banget gitu ya. Dan itu kalau Kopeter cerita nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari, pasti ada proses bagaimana anjing itu bisa sampai begitu kepada tuannya. Nah, kemudian di arti yang kedua ini, artinya menyembah Tuhan itu bukan merupakan rutinitas. Artinya bukan yang kayak misalnya sekarang tiap minggu biasanya ya, bukan setiap minggu kita ke ibadah, datang ibadah, kita muji, kita ini, tapi kayak gak ada artinya gitu, cuman nyanyi doang, cuma keluar suara begitu ya. Tapi menyembah Tuhan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita mencintai Tuhan, karena kita menunjukkan kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah arti yang kedua dari penyembahan. Kemudian yang ketiga, penyembahan itu sendiri artinya tersungkur dalam penghormatan kepada Tuhan. Di sini artinya ada pribadi yang kita hormati, dan kita sebagai pribadi yang menghormati, kita itu harus merendahkan diri. Setiap
setiap keangkuhan kita, setiap apapun dalam diri kita, kita tundukkan di bawah kaki Yesus, dan kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita mau menunjukkan penyembahan kita kepada Dia. Dan hal itu bukan hanya dalam ibadah saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita melakukan firman Tuhan, dan dalam ibadah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan pada saat ibadah juga. Mungkin saat ini mungkin ada yang bilang ya udah ibadah nggak apa-apa, saya nyanyi, tapi kayak cuma sebatas nyanyi aja. Padahal sebenarnya kita ibadah di tempat ibadah, di ibadah pribadi, dan melakukan firman Tuhan sehari-hari itu semuanya itu harus dilakukan sama. Dalam penyembahan kepada Tuhan, pada saat kita pujian penyembahan itu juga harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena pada saat itulah kita menunjukkan cinta kita, menunjukkan rasa setia kita, taat kita kepada Tuhan. Maka dari itu ya, dari zaman Israel dulu, ya waktu dari keluar tanah Mesir, pada saat itu mereka kan belum semua orang bisa masuk ke kemah pertemuan, hanya orang-orang tertentu saja, hanya para imam. Harus melalui para imam ini. Nah, kita bersyukur pada saat hari ini kita diberi satu anugerah, satu kasih karunia, kita dapat datang langsung kepada Tuhan melalui Yesus Kristus tanpa melalui para imam. Bayangkan kalau misalnya setiap kita mau masuk ke tempat ibadah kita harus lewat imam. Akan susah. Akan beda kalau kita merasakan secara langsung, mengalami secara langsung dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, 3 hal itulah yang merupakan arti dari penyembahan. Artinya penyembahan bukan hanya berbicara soal memuji, menyanyi seperti itu juga salah satunya, tapi juga kita harus melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Kemudian Tuhan bilang yang di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 tersebut, yaitu setiap kita dipanggil menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Apa sih di dalam roh dan kebenaran? Jika kita belajar dari Roma 8 ayat 1 sampai 17, kita baca dulu ya. Hidup di dalam roh, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging ialah persekutuan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, jika memang roh Allah di dalam kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, hidup dalam roh dan kebenaran. Apa yang maksudnya dalam hidup dalam roh? Artinya yang pertama kita itu harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita mungkin baru lahir baru, pada saat kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita mengundang Dia masuk dalam hati kita, masuk dalam hidup kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setiap hari kita harus terus bangun hubungan dengan Roh Tuhan itu, dengan Roh Kudus, dengan Yesus. Supaya apa? Supaya Roh Tuhan itu semakin menguasai hidup kita. Pada saat 2 bulan ini kita belajar taat, bukan berarti tema yang 2 bulan lalu intimasi itu tidak ada kaitannya. Tentu sangat ada kaitannya. Bagaimana kita pertama kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita mau terus bangun hubungan yang lebih intim dengan Dia supaya kalau cinta itu kan kalau nggak dipupuk tentu akan mati. Nah, karena itu kita perlu bangun hubungan yang lebih dalam lagi, yang lebih dekat lagi dengan Tuhan supaya cinta itu semakin dipupuk dan biarlah Roh Tuhan itu semakin menguasai hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam roh, artinya Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya setiap keinginan-keinginan daging kita dapat kita matikan. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti keinginan Tuhan dan keinginan daging kita dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Dan keinginan Tuhan itu tentu berlawanan dengan keinginan daging kita. Contoh, kalau misalnya kita mau doa, Roh Allah pasti maunya kita doa dong, doa. Tapi misalnya kalau dalam kondisi saat itu lagi nonton. Kalau yang sekarang ini Korea ya, film Korea. Lagi nonton Korea. Biasa kalau Korea kan episode, tanggung dikit lagi. Nggak taunya tiba-tiba udah ngantuk tidur. Nah, tentu dua hal itu berlawanan. Roh Tuhan maunya kita berdoa, tapi keinginan daging kita mau terus nonton, ya udah dikit lagi. Tentu hal itu kalau misalnya Tuhan itu tidak semakin berkuasa di dalam kita akan susah untuk mematikan keinginan daging tersebut. Apalagi misalnya kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah doa. Tentu kita akan lebih mungkin suara untuk ngomong suruh doa itu sangat kecil, nggak kedengeran gitu ya. Yang ada nonton gitu ya. Jadi mari coba kita renungkan sebentar. Sampai hari ini apakah kita sudah sungguh-sungguh bangun hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam ibadah pribadi kita, dalam saat teduh kita, dalam ibadah bersama di gereja, di komunitas sel? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Kalau belum, mari kita buat komitmen untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, untuk lebih lagi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang mungkin bisa rasa bosan kayaknya. Ini lagi, doa lagi, ini lagi, segala macam. Kalau secara manusia itu menurut saya satu hal yang wajar. Oleh karena itulah di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita ini bukan berarti kayak Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak sampai se ekstrim itu, tapi Tuhan mau kita melawan setiap keinginan daging kita. Nah, hidup dalam kebenaran juga berkaitan dengan hal ini, yaitu kita mengikuti setiap firman Tuhan. Oleh karena itu, kita juga perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena di dalam Alkitab inilah, di dalam firman Tuhan inilah tertulis setiap perintah-perintah Tuhan. Hal-hal yang tidak kita tahu sebelumnya, jadi kita ketahui. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita juga melakukannya. Kalau kita sungguh sudah Roh Tuhan itu yang berpusat dalam hidup kita, yang berpusat dalam setiap apapun yang kita lakukan, maka kita akan diberi satu kekuatan yang baru untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan. Kalau dulu saya waktu awal ya, waktu bulan Januari kalau nggak salah, itu temanya kan masih mengenai love God, love people, dan itu saya berbicara mengenai pengampunan. Bagi saya pribadi itu pengampunan itu sebenarnya suatu hal yang menurut saya agak sulit. Kadang itu saya bisa pikir, ya udahlah, nggak apa-apa lah ini segala macam. Tapi misalnya kalau dalam situasi lagi capek, apalagi kalau cewek biasanya kan mens ya, biasanya moodnya agak naik turun gitu ya. Jadi kayak gampang kesenggol
senggol dikit bacok katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya salah ngomong aja gitu ya kayaknya. Pak Irfan di belakang udah bilang habis. Jadi kalau salah ngomong aja itu kayak meledak gitu ya. Bisa kayak mungkin keselnya bisa sampai berhari-hari. Padahal Tuhan maunya apa? Kita mengampuni. Bagi saya pribadi itu sebenarnya agak susah. Waktu misalnya saya lagi marahnya itu belum kepikiran itu. Terus habis itu tiba-tiba udah berapa waktu baru kepikiran. Oh iya, ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau misalnya kita nggak bangun hubung, kalau misalnya nggak usah kita lah. Kalau saya pribadi, kalau misalnya saya nggak terus bangun hubungan dengan Tuhan, mungkin saya akan jadi apa ya? Benar-benar kayak benci terselubung gitu ya sama misalnya ada orang yang mungkin buat saya kesal waktu itu. Susah untuk mengampuni itu. Bahkan saya ingat waktu dulu saya SMA, kita masih zamannya Facebook, ya masih suka bikin status begitu, terus ada teman yang komentar, mungkin bagi saya perkataan dia waktu itu biasa aja. Saya nggak terlalu ambil pusing, saya pikir ya udah cuma bercanda kan. Tapi bagi teman-teman saya yang lain yang mengenal orang itu, mereka tahu kalau orang itu memang ngomongnya kayak gitu, terus kayak dikompor-kompori. Kok ya balaslah segala macam. Kadang tuh waktu itu saya pikir oh iya ya, kok saya bego juga ya, kok diginiin diem gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, akar pahit, akar dendam itu akan terus menguasai kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus bangun hubungan dengan Tuhan, agar Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita, yang selalu mengingatkan kita untuk kita dapat dalam cerita tadi itu untuk mengampuni setiap orang yang mungkin menyakiti hati kita. Waktu saya berbicara tentang pengampunan itu, saya bukan hanya maksudnya bukan hanya sharing, tapi juga waktu itu saya mengalami juga gimana saya harus mengampuni seseorang yang menurut saya itu sangat-sangat berat. Kalau dicerita itu panjang. Kalau misalnya ada yang lagi dalam masa yang sama, ya bisa saya ceritakan begitu supaya saling menguatkan. Tapi saya pernah mengalami itu, makanya saya bisa mengatakan bahwa kita itu bisa mengampuni. Tergantung kitanya, pertama kita mau apa enggak. Kita mau biarkan terus setiap akar pahit, setiap dendam itu ada di dalam kita, atau kita mau matikan keinginan-keinginan kita itu dan ikut apa yang Tuhan mau. Emang enggak mudah. Apalagi misalnya kalau kita udah berlaku baik tapi orangnya masih kayak ngeselin atau apa gitu kan. Itu juga merupakan satu tantangan juga dalam hidup kita. Nah, jadi dalam ini bulan Juni, berarti bulan 6 ya, dalam 6 bulan ini kita terus belajar bagaimana kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya Roh Tuhan itu semakin menguasai di dalam kita dan memampukan kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Kalau yang dulu, kalau saudara masih ingat, Ko Anton pernah sharing itu yang setiap kita kalau misalnya taat pada perintah Tuhan, kita akan terima berkat, yaitu keselamatan. Itu berkat yang nggak ada bandingannya lah sama berkat yang ada di dunia. Nah, itu juga dikatakan di ayat 17, yaitu kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita terima janji-janji Tuhan. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya harus ada bayar harga. Lakukan setiap firman Tuhan, biarkan Roh Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita akan lihat contoh-contoh dari keinginan daging di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara,
Saya mendorong kita semua untuk terus bangun hubungan sama Tuhan, baca renungkan firman Tuhan. Karena cuma roh Tuhan saja yang dapat memampukan kita untuk menguatkan kita melakukan setiap firman Tuhan. Nah, kebalikan dari keinginan daging, di ayat 22 sampai 23 itu ada buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tentu untuk menghasilkan buah roh ini di dalam hidup kita itu bukan cuma proses sehari. Mungkin hari ini kita berhasil, besok mungkin kita bisa gagal. Tapi bukan berarti kita akan terus gagal terus. Tapi kita harus terus berusaha supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan kekuatan kita, karena dengan kekuatan kita tentu tidak mampu. Kita butuh roh Tuhan yang memampukan kita. Karena mungkin kita nggak mau berbuat dosa, kita nggak mau langgar firman Tuhan, tapi mungkin ada perkataan dari orang atau apa yang menggoda kita untuk, oh iya ya, kan kadang ajaran dunia dengan ajaran Tuhan itu tentu sangat berbeda. Roh dan daging itu selalu berlawanan. Roh itu selalu mau mengikuti kehendak Bapa, tapi daging tidak, seperti yang saya bilang tadi ya. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini bukan dikatakan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan yang memberikan kita hati yang baru, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari mulai hari ini kita ambil komitmen bahwa kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengundang roh Tuhan itu untuk hidup di dalam kita dan lebih lagi menguasai setiap hidup kita, agar kita dapat mampu melakukan setiap apa yang Tuhan mau, setiap perintah firman Tuhan, dan kita dapat mematikan setiap keinginan daging kita. Memang tidak selalu berhasil, ada mungkin kadang kita gagal tapi terus bangkit, karena ini merupakan suatu proses yang seumur hidup sampai Tuhan memanggil kita semua. Dan jangan lupa untuk terus merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara rasa kurang mungkin yang dari pelita kirim, saudara juga bisa baca lagi dari Alkitab. Banyak renungan-renungan di Alkitab elektronik yang sudah tersedia sekarang yang mungkin membantu saudara untuk lebih memahami apa maksud Tuhan ini. Demikian saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberikan kita hati yang mau taat, yang mau melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa apapun yang saudara-saudara alami, yang saudara-saudara pergumulkan dalam waktu-waktu sekarang ini, Tuhan yang akan selalu memberi kekuatan. Percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami Tuhan hanya dapat taat karena roh Tuhan yang memampukan kami, karena roh Tuhan yang menguasai kami. Kami tahu Tuhan dengan kekuatan kami takkan mampu Tuhan untuk taat. Kami tahu Tuhan dengan kekuatan kami Tuhan, kami akan lebih mudah Tuhan untuk mengikuti keinginan daging kami. Kami diajarkan hari ini Tuhan untuk ikut menderita bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk ikut mematikan setiap keinginan daging kami Tuhan dan mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau ngambil komitmen Tuhan untuk mulai hari ini Tuhan, bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam setiap hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hari-hari ini mungkin kami sering gagal Tuhan, kami sering kali mengecewakan Engkau Tuhan. Namun Tuhan, hari ini Tuhan kami mau katakan, kami mau bangkit. Kami mau Tuhan kembali menguasai setiap kami, agar kami dapat lebih taat lagi. Dan pada saat Tuhan memanggil kami semua,
Tuhan dapati bahwa kami adalah hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan senang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Irfan. Haleluya, terima kasih Bu Delvi untuk sharing firman-Nya. Luar biasa. Saudara semua di rumah diberkati, amin. Saya percaya apa yang disampaikan bisa menjadi rema buat setiap kita untuk kita bisa membangun kehidupan penyembah, di mana kita hidup menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Baik, ada sedikit pengumuman yang akan mau saya sampaikan untuk minggu depan. Kalau tidak ada halangan, ya minggu depan di awal Juli itu kita akan live streaming atau kita ibadah online di gedung yang baru, haleluya, di Geraha Pelita. Nanti untuk info lebih lengkapnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat multimedia, iklan di multimedia, pengumuman di multimedia yang akan ditampilkan setelah ibadah ini selesai, atau pada waktu Bapak Ibu masuk di awal, itu ada iklan yang sudah bukan iklan, maksud saya pengumuman, pemberitahuan dari tim multimedia. Terima kasih buat semua taburan Bapak Ibu Saudara semua untuk renovasi di Geraha Pelita, dan kami percaya biarlah semua apa yang sudah Bapak Ibu berikan, baik berupa barang, baik berupa uang segar, dana segar, dan mungkin juga baik berupa doa dan lain sebagainya, biarlah semua itu bisa dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika saudara menabur di tanah yang subur, saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan membalas setiap apa yang ditaburan saudara, dan saudara akan melihat bahwa benih yang saudara tabur itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, kata firman Tuhan. Baik, itu saja mungkin pengumuman dari saya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak, terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan, untuk semua anugerah kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang menetapkan kami, Tuhan yang punya tujuan bagi setiap kami, Tuhan juga yang memperlengkapi kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa oleh karena anugerah Tuhan, renovasi Geraha Pelita Tuhan sudah untuk tempat ibadah boleh selesai, untuk lantai 2 boleh selesai. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, biar tempat yang baru ini Tuhan, nanti tempat yang baru yang kami pakai, biar Tuhan bisa menjadi lagi berkat bagi banyak orang, biar bisa membawa berkat bagi banyak orang, dan biar Tuhan di tempat yang baru Tuhan boleh ada jiwa-jiwa baru juga yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan biar senantiasa Pelita Community Jakarta ini terus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami, dan biar Tuhan lewat hidupan kami Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Delvi dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau bawa dia kepada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang lebih lagi, supaya dia boleh melihat lagi Tuhan, apa yang Kau janjikan dalam hidupannya boleh tergenapi hari demi hari. Dan biarlah Tuhan lihat hidupannya banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan di tim profetik, baik itu pemain musik Tuhan, worship leader Tuhan, tim multimedia, caring dan lain sebagainya. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan bahwa mereka punya hati mengasihi Tuhan. Engkau yang bawa mereka terus cari, terus naik dan bukan turun. Engkau pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi, dan biar pengurapan Tuhan senantiasa tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan, Engkau jagai setiap umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah gentingnya, kritisnya Tuhan COVID-19. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi umat-Mu tempat ini. Kami minta perlindungan Tuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan di Pelita Community Jakarta Tuhan. Baik Tuhan kami pribadi maupun keluarga besar kami. Kami mohon anugerah perlindungan Tuhan. Kami minta Tuhan tembok-tembok berapi daripada surga memagari setiap kami. Benteng Tuhan memagari setiap hidupan kami. Jauhkan kami dari setiap pandemi COVID-19. Kami minta Tuhan keluarga-keluarga kami biar dijagai oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan sekalipun Tuhan kalau Engkau izinkan Tuhan, sampai kami mungkin ada yang terbaring karena
COVID-19. Kami minta Tuhan biar kekuatan, kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan diberikan bagi setiap mereka kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun lagi kami yang terpuruk akibat COVID-19. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta anugerah Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh sama-sama melewati pandemi ini dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami eluk-elukan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu tempat ini. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang menjadi usaha mereka. Mungkin mereka yang baru merintis usaha, mereka Tuhan yang mungkin baru mencari pekerjaan. Tuhan Engkau tolong, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan berkat-berkat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap mereka. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini, mereka boleh menjadi terang yang semakin hari terang Tuhan, bright shine. Dan biarlah Tuhan mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau percayakan bagi setiap kami mau Tuhan supaya bisa mempertanggungjawabkan itu, dan itu membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Engkau pakai Tuhan setiap kami dengan lebih dahsyat lagi. Dan biarlah Tuhan anugerah pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Engkau pertemukan kami di minggu-minggu depan dengan ibadah live Tuhan. Biar setiap kami senantiasa semua boleh menikmati hadirat Tuhan setiap minggunya bersama-sama oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan sebelum kami berpisah, mari Bapak Ibu Saudara semua angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Taatlah, dengar-dengarlah akan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan ini akan mengikuti engkau. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ibadah selesai, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.